Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia Najwa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok 5. Cefalosporin adalah antibiotik resisten penisilin dengan signifikan aktivitas melawan bakteri positif dan bakteri negatif. Banyak prosedur analitis telah diadopsi untuk penentuan cefalosporin. Ini metode yang menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi cair dengan deteksi amperometri, polarografi, fluorometri, dan spektrofotometri. Sebagian besar metode ini memakan waktu dan volume sampel yang besar diperlukan untuk beberapa dari mereka. Metode spektrofotometri yang digunakan untuk menentukan cefalosporin termasuk nikel 2, hidroksilamina, klorobenzotriazol, dan natrium hipoklorit. Oksidasi dengan Ce4, amonium molibdat, pembentukan endapan dengan kelebihan Pb2, dan penetapan nilai sisa Pb2 dengan spektrofotometri serapan atom. Spektrofotometri turunan derivatization dengan 1,2-naftoquinon 4 sulfonat diikuti dengan ekstraksi fase padat dan pengukuran absorbansi dan degradasi basa menjadi hidrogen sulfida dan pembentukan biru metilen atau metilen blue. Kemudian metode ini memakan waktu karena mereka membutuhkan waktu reaksi yang lama, sekitar 30-60 menit, dan sebagian besar membutuhkan pemanas. Pengukuran absorbansi untuk sampel dan standar harus dilakukan baik secara konstan tetap. Waktu setelah penambahan reagen kolorimetri atau menunggu reaksi untuk melanjutkan hingga selesai untuk mencapai reproduktivitas yang dibutuhkan. Untuk eksperimental, yang pertama adalah reagen. Bahan kimia kelas reagen analitik dan air deionisasi digunakan untuk menyiapkan semua larutan. Cefalosporin dan eksipien biasanya digunakan dalam formulasi farmasi, semuanya dipasok oleh Al-Hikmah Pharmaceutical Aman Yordania. Itu struktur cefalosporin yang diuji diberikan asam sitrat, besi nitrat, FeNO3 9H2O, natrium hidroksida, ofenantrolin atau ofen, semuanya diperoleh dari Fisher Scientific Amerika Serikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Solusi buffer sitrat. Asam sitrat 1,910 gram asam sitrat 0,10 m adalah dilarutkan dalam sekitar 900 ml air suling pH larutan, kemudian dan disesuaikan menjadi 4,2 kali 0,5 m NaOH dan diselesaikan menjadi 1,01 dengan air suling. B. Larutan ofenantrolin. Larutan stok 0,02 m disiapkan oleh melarutkan 3,965 gram oven dalam 1,01 sitrat buffer pH 4,2. C. Larutan Fe. Larutan stok larutan 0,01 m Fe3 disiapkan dengan melarutkan 4,040 gram FeNO3 39H2O dalam 1,01 asam sulfat 0,08. D. Larutan standar antibiotik. Ini dibuat dengan melarutkan 500 mg masing-masing antibiotik dalam 50 ml NaOH 0,1 m. Larutan yang mengandung 0,60 hingga 2,50 mg atau per mili dari setiap antibiotik dipindahkan ke dalam tabung reaksi A 10 ml. Larutan 0,1 m NaOH ditambahkan ke masing-masing tabung reaksi. Semua tabung reaksi dipanaskan dalam air mandi pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Kali ini ditemukan sesuai untuk dihidrolisis. Lengkap isi setiap tabung reaksi, pindahkan ke 50 ml labu ukur yang telah dikalibrasi dan diisi volume sebesar 0,1 m NaOH. Kapsul dan tablet. Isi 10 kapsul atau tablet itu ditimbang dan dicampur. Porsi bubuk yang ditimbang secara akurat setara dengan 250 mg antibiotik yang sedang diselidiki. Dipindahkan ke dalam tabung reaksi 10 ml larutan NaOH 0,1 m ditambahkan ke tabung reaksi dan dipanaskan dalam A penanas air pada 80 derajat Celcius selama 15 menit. Isi dari volume 0,1 m NaOH solusinya disaring jika perlu dan 10 ml
filtrat tadi dipindahkan ke labu ukur 25 mili dan kemudian selesai dengan volume dengan 0,1 mNaOH. F. Penangguhan. Suspensi oral dari antibiotik yang diselidiki dibuat dengan meringan dengan air suling seperti yang diarahkan oleh pabrikan. Sebuah volume suspensi oral yang diukur secara akurat serta dengan 250 mg antibiotik sedang diselidiki dipindahkan ke tabung reaksi dan prosedur selesai seperti yang dijelaskan di bawah, kapsul dan tablet. 3. Aparat. Semua pengukuran dilakukan dengan varian DMS 100 ultraviolet UV spektrofotometer terlihat terhubung ke linear 1200 perekam panjang gelombang diatur pada 510 nm. Tabung Teflon 0,51 mm ID digunakan dalam arus sistem katup injeksi 4 arah. Rheodine adalah digunakan untuk memasukkan sampai ke dalam media pembawa aliran. Koil reaksi memiliki panjang 45 cm dan A titik pertemuan buatan sendiri digunakan untuk memastikan pencampuran sampel dengan offhand. Sebuah volume injeksi sampai 40 digunakan. Prosedur umum. Volume 40 L larutan sampel yang disiapkan diinjeksikan ke dalam lob sampel dengan menggunakan A jarum suntik. Sampel diinjeksikan ke aliran Fe3 plus dipompa dengan kecepatan 0,4 mm per menit. Oven di larutan ditambahkan dengan kecepatan 0,4 mili per menit dalam A pertemuan cara hilir untuk memastikan cepat dan katup dikembalikan ke posisi beban saat perubahan maksimum nilai absorbansi. Setelah tercapai absorbansi dimonitor pada 560 nm penyerapan maksimum terjadi dan peningkatan absorbansi didaftarkan menggunakan perekam grafik pada 0,5 mV dengan kecepatan grafik 30 cm per jam. Ketika garis dasar tercapai, siputat lain sampel disuntikan. Ketinggian absorbansi puncak digunakan untuk kalibrasi. Selanjutnya saya Novia Putri Anggraini akan menjelaskan mengenai pembahasan. Yang pertama, parameter yang berbeda mempengaruhi oksidasi reaksi dan karenanya penentuan selanjutnya antibiotik dioptimalkan. Ini termasuk keasaman medium, konsentrasi Fe3+, dan larutan oven, laju aliran, volume sampel, reaksi panjang kumparan, dan stabilitas analit dalam larutan. Konstanta kesetimbangan untuk kompleks Fe oven 32+ adalah 2,5 dikali 106 pada suhu 25 derajat Celcius. Pembentukan kuantitatif kompleks dapat dicapai dalam pH berkisaran antara 2 dan 9. Nilai pH yang berbeda di kisaran 3-5 dicoba pada pH 5. Kelarutan oven tidak lengkap. Sinyal analit maksimum diperoleh pada pH 4.2. Oleh karena itu, pH oven diatur menjadi 4.2. Pengaruh keasaman larutan Fe3+ absorbansi diperiksa. Efek dari mengubah konsentrasi H2SO4 0,3 sampai 1,4 m pada absorbansi kompleks yang terbentuk disajikan untuk cefotasim. Absorbansi ditemukan meningkat dengan meningkatkan keasaman larutan Fe3+ hingga mencapai maksimal pada 0,8 m H2SO4. Pengaruh Fe3+ konsentrasi pada sinyal analit juga diselidiki. Konsentrasi Fe3+ yang berbeda disiapkan dalam kisaran 1,0 dikali 10 min 3 min 1,0 dikali 10 min 1 m
dalam 0,8 m H2SO4. Absorbansi maksimal diperoleh pada 0,01 m Fe3+. Oleh karena itu, konsentrasi larutan 0,01 m Fe3+ digunakan dalam sebuah analisis. Kemudian konsentrasi oven yang berbeda dalam kisaran tersebut 0,01 hingga 0,08 m dalam buffer sitrat pada pH 4,2 diuji. Pada konsentrasi terendah terjadi pemisahan dari puncak diamati yang mungkin karena adanya zona sampel yang tidak bereaksi, sehingga konsentrasi oven meningkat, absorbansi meningkat hingga absorbansi maksimum dicapai pada 0,04 m oven. Oleh karena itu, konsentrasi 0,04 oven dipilih sebagai A kompromi. Laju aliran pembawa dan reagen aliran dioptimalkan dengan larutan oven di pH 4.2 dan larutan Fe3+ dalam 0,8 m H2SO4. Itu volume sampel adalah 4 liter yang mengandung 40 gram analit. Jika antar titik pencampuran dan detektor itu 25 cm, laju aliran yang diselidiki adalah 0,3, 0,5, 0,7, 0,8, 1,0, dan 1,2 ml per menit. Sinyal tertinggi diperoleh pada laju aliran 0,4 mili per menit untuk setiap reagen. Pada aliran yang lebih tinggi tarif, sinyal lebih rendah karena reaksi tidak dilanjutkan sampai selesai, yang juga menyebabkan hasil tidak dapat diproduksi. Memperpanjang kumparan antara port injeksi dan titik pencampuran dan di antara titik pencampuran dan detektor tidak meningkatkan hasil untuk aliran tinggi tarif. Sinyal yang diperoleh pada 0,8 ml per menit tidak terpengaruhi secara signifikan saat jarak R1 berubah antara 10 dan 30 cm. Tidak lebih panjang, menyebabkan pelebaran puncak karena dispersi sampel. Pelebaran puncak juga diamati pada aliran tarif kurang dari 0,8 mili per menit. Pada laju aliran ini, sekitaran 75 detik diperlukan untuk satu penentuan, yang mana artinya rata-rata sampling rate menggunakan 40 liter injeksi sampel, sekitaran 45 sampel per jam. Kemudian pengaruh panjang kumparan reaksi atau R1, sinyal analit diselidiki. Sedikit peningkatan sinyal analit diamati ketika panjang koil reaksi bertambah dari 10 menjadi 45 cm. Pemanjangan kumparan menyebabkan pelebaran puncak karena didispersi sampel. Juga efek dari panjang garis yang menghubungkan titik pencampuran dengan flow cell dipelajari, tetapi ternyata tidak ada pengaruh pada sinyal analit selama rentang 10 hingga 30 cm. Pengaruh volume injeksi pada ketinggian puncak adalah juga diselidiki seperti yang diharapkan. Peningkatan volume larutan sampel yang diinjeksikan mengarah ke peningkatan ketinggian puncak dan akibatnya sensitivitas pengukuran tidak menghasilkan peningkatan lebar puncak dan waktu untuk menahan sinyal garis dasar. Jadi dipilih volume 40 liter yang
yang mana menghasilkan sensitivitas dan tingkat pengambilan sampel yang wajar. Jika diperlukan lebih banyak sensitivitas, volume yang lebih besar dapat digunakan. Kemudian, stabilitas cefalosporin terhidrolisis dalam solusi juga diselidiki. Jumlah yang diketahui dari masing-masing cefalosporin yang diteliti disuntikan ke manifold yang ditunjukkan di interval waktu yang berbeda menggunakan kondisi percobaan yang optimal. Semua solusi disimpan di lemari es sampai waktu analisis. Pada awal larutan disuntikan setiap 2 jam dan kemudian mereka tampil setiap hari. Tidak ada perubahan signifikan dalam hasil yang diamati selama 5 hari penelitian. Saya akan melanjutkan yang terakhir, yaitu evaluasi. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis statistik dari data eksperimen untuk semua cefalosporin diuji. Batas deteksi LOD ditentukan sebagai konsentrasi analit mengarah ke sinyal yang 3x0 deviasi standar. Demikian pula, batas kuantifikasi log ditentukan sebagai konsentrasi analit yang mengarah ke sinyal, yaitu 10 dikalikan dengan nilai LOD dan LOG untuk obat yang dipelajari tercantum pada tabel 2. Selanjutnya, ketepatan intrahari dievaluasi dengan mereplikasi analisis dari 2 konsentrasi cefotaxime yang berbeda dalam rentang linearitas di interval waktu yang berbeda, antar hari atau berbeda hari. Presisi juga dievaluasi pada beberapa hari hingga 5 hari. Setiap hari, kalibrasi baru di grafik dibangun. Hasilnya dalam kedua kasus menunjukkan presisi tinggi. Sebagai persen RSD melakukan tidak melebihi 4%. Ketepatan pengukuran berkisar dari RSD sebesar 0,85 sampai 3,75%. Selanjutnya, campuran sintetis mengandung konsentrasi senyawa yang dipelajari adanya lebih dari 100 lipatan adiktif umum, seperti magnesium stearat, natrium benzoat, permen karet kantram, perasa alami dan buatan, pati dan sukrosa. Bahan yang tidak larut disaring sebelum diinjeksi. Tidak ada perubahan signifikan yang diamati pada hasil dan pemulihan dalam kisaran 103,9 sampai 97,4% diperoleh di semua kasus. Pada tabel 3. Akurasi file metode yang diusulkan diuji lebih lanjut dengan analis sampel yang sama dengan metode resmi 1. Itu hasil yang diperoleh dengan metode yang diusulkan berada di kesepakatan yang sangat baik dengan yang diperoleh dengan metode resmi tabel 3. Tidak ada gangguan yang diamati dari aditif yang biasanya ada di produk yang tersedia secara komersial. Selanjutnya, kinerja metode dinilai dengan perhitungan nilai T dan nilai F dibandingkan dengan metode resmi 1. Hasil menunjukkan bahwa nilai T dan nilai F yang dihitung tidak melebihi nilai teoritis pada batas kepercayaan 95% untuk 5 derajat kebebasan pada tabel 3. Hasil ini menunjukkan bahwa yang diusulkan metode tidak berbeda secara signifikan dari resmi metode. Namun, metode tersebut harus dipertimbangkan erat, hal non-spesifik untuk membedakan antara mengutip obat-obatan. Kekurangan ini tidak mempengaruhi penerapan metode dalam analisis rutin obat ini seperti yang diresepkan sendiri-sendiri. Metode ini diusulkan dapat digunakan sebagai metode alternatif kepada yang dilaporkan untuk penentuan rutin dari senyawa yang dikutip dalam bentuk murni dan dalam formula farmasi. Berikutnya menganalisis beberapa
yang tersedia secara komersial. Sediaan farmasi dilakukan lebih lanjut. Evaluasi metode FI yang diusulkan dalam analisis farmasi seperti yang ditujukan pada tabel 4. Hasil yang diperoleh yang diusulkan metode resmi menggunakan uji T dan uji F tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kinerja metode mengenai akurasi dan presisi. Selanjutnya, kesimpulannya, prosedur FI yang diusulkan bisa digunakan untuk analisis sediaan farmasi yang mengandung cefalosporin yang disajikan di gambar 1. Metodenya sederhana, menggunakan minimum jumlah reagen dan urutan reaksi. Itu kecepatan analis dan ketepatan membuat metode ini juga cocok untuk mengendalikan kualitas formulasi yang mengandung obat, menggantikan metode resmi dan kromatografi yang membosankan, mahal dan lambat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.